Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teori graf subbab 3.3 yang berjudul keteraturan graf berordo besar. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari Muhammad Wildan Mahendra, Noval Sofyan Ramadan, dan Ahmad Ardiansah. Langsung ke inti pembahasan. Nah, di sini kita masuk pada pembuktian keteraturan graf berarah. Karena di buku Prof. Slamin sendiri, topik bahasannya fokus pada hal itu. Graf berarah Mohr mempunyai diameter K dan derajat keluar dari masing-masing titiknya disebut D. Jika melihat gambar di bawah dapat dengan mudah ditunjukkan jika dihitung. Semua derajat ke dalam dari graf berarah Mohr jumlahnya adalah sama dengan D. Nah, sebut saja diameter adalah K dan derajat keluar itu disebut dengan D. Derajat keluar itu mempunyai garis keluar. Sini contohnya. Nah, derajat keluar itu dari titik itu mempunyai garis keluar. Dari titik ini mempunyai garis keluar satu. Ini anggap aja V1. Ini V2. Ini V3. Nah, misal dari titik V1 itu mempunyai derajat keluar 1, kemudian V2 mempunyai derajat keluar 1 juga, dan juga V3, ini mempunyai derajat keluar juga V3. Nah, terus derajat ke dalam itu kayak V1 itu mempunyai derajat ke dalam, ini maksudnya itu arah yang ke dalam itu 1, kemudian V2 juga ini mempunyai derajat ke dalam 1, dan juga V3 mempunyai derajat ke dalam 1. Dan ini berlaku juga di gambar yang selanjutnya. Contohnya dari titik 1 itu, dari titik V1 itu mempunyai derajat keluar 1, kemudian V2 mempunyai derajat keluar 1, V3 mempunyai derajat keluar 1, V4 mempunyai derajat keluar 1, V5 mempunyai derajat keluar 1. Nah, begitupun juga derajat ke dalamnya. V1 mempunyai derajat ke dalam 1, V2 1, V3 mempunyai derajat ke dalam 1, V4 1, dan V5 1. Nah, kalau misal semua titik mempunyai derajat keluar atau garis keluar yang sama, maka secara otomatis derajat ke dalam atau garis ke dalam jumlahnya sama. Selanjutnya adalah pembuktian keteraturan graf berarah hampir Mohr. Hampir Mohr di sini itu maksudnya itu derajat keluarnya itu sama, tetapi yang berbeda itu derajat ke dalamnya. Misalkan ini disebut titik A, ini B, C, D, dan ini E. Ini kan derajat keluarnya kan sama semua ya, soalnya ini diketahui D sama dengan 2. Yang derajat masuknya ini berbeda-beda, maksudnya derajat ke dalam. Yang A ini cuma 1, yang B ini punya 2, terus C ini ya punya 2. Nah, kalau yang E ini punya 3, 1, 2, 3. Yang di sini juga sama, yang ini punya 3, 3, ini cuma punya 1, ini 2. Nah, jadi derajat ke dalamnya itu ada yang 1, 2, 3. Terus ini yang derajat keluarnya sama dengan 3, D sama dengan 3. Ini jadi derajat keluarnya itu 3 semua ya, 1, 2, 3. Yang beda itu masuknya, ini ada yang 2, ini 3. Nah, ini ada berapa? Ini ada 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sama gitu kayak yang sebelumnya. Jadi intinya yang hampir more itu cuma yang perlu kita ingat itu derajat ke dalamnya itu berbeda. Jika pada slide sebelumnya kalian disajikan gambar graf berarah yang tidak teratur, maka di slide ini terdapat graf berarah yang teratur gitu. Nah, ini maksudnya satu graf itu adalah satu jenis graf ya, dengan artian itu ordonya sama. Ada graf yang teratur dan tidak teratur. Contohnya di bawah ini dengan graf D sama dengan 2. Yang kanan kan tidak teratur, udah dicontohin di slide sebelumnya. Nah, yang kiri itu teratur. Kenapa teratur? Karena setiap titik mempunyai derajat keluar yang sama. Contohnya aja V1 itu mempunyai derajat keluar 1, 2, jumlahnya 2 kan. V2 juga sama, mempunyai derajat keluar 2. Ini 1, 2. Titik lainnya pun juga begitu, kalau kalian hitung mempunyai derajat keluar 2. Nah, bagaimana derajat ke dalamnya? Karena setiap titik mempunyai derajat keluar yang sama, maka secara otomatis menurut pemahaman kami, derajat ke dalamnya jumlahnya sama. Contohnya saja pada titik V1 mempunyai derajat ke dalam 2. V2 pun juga sama. Titik lainnya sampai V5 ini pun juga mempunyai derajat ke dalam sama, jumlahnya 2. Nah, ini adalah contoh untuk graf D sama dengan 3. Yang sebelah kiri kan tidak teratur. Sudah ditunjukkan lagi pada slide sebelumnya. Nah, yang sebelah kanan itu graf yang teratur. Coba aja dihitung. V1 mempunyai derajat keluar itu 3. 1, 2, 3. V2 pun juga sama. 1, 2, 3. Nah, bagaimana dengan derajat dalamnya? Sama saja, karena semua titik mempunyai derajat keluar yang sama, yaitu sama-sama 3, maka derajat dalam di semua titik itu jumlahnya sama, yaitu 3. Contohnya saja ini, V1 mempunyai derajat ke dalam 3, 1, 2, 3. V2 pun juga sama, 1, 2, 3. Titik lainnya pun jika kalian hitung sama gitu. Untuk titik ini sebenarnya pun juga sama gitu, titiknya derajat ke dalam itu 3, 1, 2, 3. Ini gambarnya kurang warna hitam aja gitu. Nah, ini adalah contoh di dunia nyata. Sebelah kiri itu ada topologi jaringan ring ya, jenisnya ring, dan yang sebelah kanan itu representasi graf, yaitu gambar topologi ring. Kalau dijadiin graf itu gambarnya seperti ini. Abaikan arah yang di sebelah kiri, fokus ke arah yang gambar sebelah kanan. Jika titik ini sebagaikan komputer, maka komputer 1 jika mengirim file ke komputer 3 itu melewati jalur kanan. Kenapa kanan? Karena jalur ini lebih pendek daripada lihat kiri. Cara kerjanya itu seperti ini. Komputer 1 akan mengirimkan file ke komputer 2. Nah, di komputer 2 ini itu dicek dulu apakah benar tujuannya itu di komputer 2. Jika bukan, maka akan lanjut ke komputer 3. Nah, dicek lagi apakah benar tujuannya itu di komputer 3. Jika benar, maka file tersebut akan dimasukkan ke komputer 3 itu. Nah, kesimpulannya itu secara umum Miller, Gimbert, Sheeran, dan Prof. Slamin membuktikan bahwa setiap graf berarah hampir more atau graf berarah berordo kurang 1 dari batas more adalah teratur. Sedangkan untuk graf berarah berordo kurang 2 dari batas more untuk diameter K sama dengan 2, terdapat banyak graf berarah yang tidak teratur baik untuk D sama dengan 2 maupun D sama dengan 3. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama dari Prof. Slamin. Jika ada pemahaman yang keliru dari kami, mohon dikoreksi. Terima kasih.